Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatil a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kenikmatan supaya kita dapat bermunajah pada kesempatan kali ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hawa nafsu. Sahabat Kubat TV yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Rasulullah, perlu kita ingat bahwa seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, dari mulai umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Muhammad SAW, pasti memiliki yang namanya hawa nafsu. Oleh karena itu, manusia memiliki dua kelompok. Pertama, manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu. Seperti apa orangnya? Ialah manusia yang jauh dari aturan Allah SWT. Dan yang kedua, manusia yang berhasil melawan hawa nafsunya. Seperti apakah ia? Adalah manusia yang selalu senantiasa hatinya dekat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, dan selalu menuruti ajaran-ajaran yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Sobat Kubat TV yang dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah, perlu kita ketahui, Sobat Kubat TV yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Rasulullah, ada suatu kisah mengenai awal penciptaan hawa nafsu. Karena itu Allah SWT bertanya kepada hawa nafsu, "Wahai hawa nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku?" Kemudian hawa nafsu pun menjawab, "Kamu adalah kamu dan saya adalah saya." Kemudian dengan jawaban sombongnya itu, hawa nafsu pun dimasukkan ke dalam neraka yang sangat amat panas selama 1000 tahun. Tidak lama setelah 1000 tahun, akhirnya hawa nafsu pun dikeluarkan oleh Allah, kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Kemudian hawa nafsu pun menjawab dengan jawaban yang sama pula. Dan setelah itu, Allah pun memasukkannya ke dalam neraka yang sangat amat dingin selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, hawa nafsu dikeluarkan, kemudian ditanya lagi oleh Allah, "Wahai hawa nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku?" Kemudian hawa nafsu menjawab, "Kamu adalah kamu dan saya adalah saya." Kemudian dengan jawaban itu, Allah pun langsung memasukkannya ke dalam neraka lapar. Di sana hawa nafsu disiksa, tidak makan dan tidak minum selama 1000 tahun lamanya. Dan barulah ketika itu, kemudian hawa nafsu menyerah dan mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah SWT. Sobat Kubat TV yang dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah, perlu kita ketahui bahwa hawa nafsu terbagi menjadi 3 sifat. Pertama, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang senantiasa hatinya tunduk pada Allah, taat kepada Allah, dan hatinya tenang ketika menjalankan ibadah-ibadah yang Allah SWT berikan. Seperti contohnya, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang emosi, tetapi kita lebih memilih untuk diam dan menjauh daripada kita harus melampiaskan kemarahan itu ke orang lain. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, maka masuklah ke dalam surgaku. Yang kedua adalah nafsu lawamah, adalah nafsu yang cenderung kepada perbuatan maksiat. Tetapi setelah melakukan perbuatan maksiat,
kita pun bertaubat dan menyesali atas perbuatan yang telah kita lakukan. Seperti contohnya ketika kita mencuri barang orang lain, setelah itu pada suatu hari kita pun menyesali atas perbuatan kita dan meminta maaf kepada orang yang sudah kita curi. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang artinya, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu mengakui dirinya sendiri. Quran surat Al-Qiyamah ayat 1-2. Yang ketiga adalah nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu adalah nafsu yang hatinya jauh dari Allah, tidak taat kepada Allah dan durhaka kepada Allah SWT, seperti berzina, mabuk, memfitnah dan lain-lain. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i lamma rahima rabbi. Inna rabbi laghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahanku, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada perbuatan kejahatan, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan kali ini kita berusaha untuk menjaga hawa nafsu kita dari perbuatan apapun itu. Jangan sampai Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terakhir lagi sia-sia karena kita tidak bisa menjaga hawa nafsu kita. Semoga puasa Ramadan kali ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika itu ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah SWT. Jangan ragu untuk mengambil. Dan jika ada kesalahan, maka itu datangnya dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Kuba TV selanjutnya. Syukran ala istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.